Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelas 9, sesuai dengan perjanjian kemarin bahwa hari ini Bapak janji akan memberikan materi bab 2 yang sebetulnya, yaitu materi tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita ke persamaan kuadrat maka ada modal. Modal utama, modal kalian untuk bisa menguasai materi ini adalah dua, yaitu kalian tahu bentuk kuadrat. Harus tahu dulu bentuk kuadrat. Ini pertemuan pertama kita ya. Yang kayak gimana? Bentuk kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Masih ingat mungkin ya, pertemuan pertama kalian mengalih-alihkan dua suku aljabar sehingga dapat bentuk kuadrat. Yang kedua, modal kalian untuk bisa persamaan kuadrat adalah faktor. Kalian harus bisa memfaktorkan bentuk kuadrat. Ini pertemuan kita yang terakhir. Yang seperti apa? Contoh yang begini kemarin tuh. X kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Yuk silakan difaktorkan. Maka Bapak kasih dua cara. Ada cara X, ada cara perkalian langsung. Di sini kalian carilah dua bilangan yang jumlahnya harus 4, hasil kalinya harus 3. Maka didapat hasilnya 1 dan 3. Sehingga faktor untuk soal ini adalah X tambah 1 dan X tambah 3. Nah, dua modal ini sudah Bapak anggap kalian sudah bisa. Sehingga dengan sendirinya Bapak akan siap untuk mengajar kalian di bab persamaan kuadrat. Baik, kita mulai dari kata per kata. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Dari kalimat ini, maka kebayang oleh kalian bahwa ada dua hal yang akan muncul. Ada kuadrat, ada persamaan. Sehingga bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, itu kuadratnya, ada persamaannya, berarti sama dengan 0. Maka inilah yang disebut sebagai persamaan kuadrat. Persamaan yang berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Tugas kalian apa pada bab ini? Mencari nilai x-nya, mencari himpunan penyelesaiannya, atau mencari akar-akarnya. Nanti kalau ada kalimat akar itu bukan berarti akar ya. Akar itu penyelesaiannya. Akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c itu apa? Yang dimaksud akar sini bukan bilangan akar, tapi akar itu adalah penyelesaian dari itu. Baik, sebelum kita ke persamaan kuadrat, coba di sini memori kalian masih ingat nggak? Ketika kelas 7, kalian pernah belajar persamaan. Cuman bukan persamaan kuadrat, namanya persamaan linear. Yang kayak gimana? Persamaan yang bentuk x-nya pangkat 1. Misalkan x tambah 2 sama dengan 0. Nah, waktu kelas 7 ya, masih ingat mungkin. Tugas kalian apa? Nyari x. X-nya berapa? Ya, pindah ruas. X sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 di sini disebut sebagai akar penyelesaian. Kenapa? Sebab kalau negatif 2 menggantikan posisi x, maka soal ini akan jadi benar. Min 2 tambah 2 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal x tambah 2 adalah 0, yaitu negatif 2. Contoh lain misalkan 2x ditambah 1 sama dengan 5. Nah, x-nya berapa? Maka masih ingat kalian memindahkan ruas ya. 2x sama dengan 5 kurang 1. 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 2. Kenapa 2 sebagai jawabannya? Atau kenapa 2 sebagai himpunan penyelesaiannya? Sebab kalau 2 kita gantikan posisi x, maka akan jadi benar. 2 kali 2 adalah 4. 4 tambah 1 adalah 5. Nah, dari situ kita naik sekarang. Kita naik akan belajar persamaan kuadrat. Bedanya kalau tadi x-nya x aja, sekarang mah x-nya ada 2. Nah, karena x-nya kuadrat, maka himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya memungkinkan jawabannya lebih dari 1, tapi maksimalnya 2.
Jawabannya bisa 2, bisa juga jawabannya cuma 1. Dan bisa juga dia nggak punya jawaban. Yang seperti apa, nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas jenis-jenis persamaan kuadrat. Ada yang menghasilkan jawabannya 2, ada yang menghasilkan jawabannya 1, atau ada yang tidak. Sekarang kita belajar dulu cara mencari persamaan kuadrat ini. Nah, cara mencari akar penyelesaiannya, caranya dibagi menjadi 3 sebetulnya. Yang pertama menggunakan faktorisasi, yang kedua menggunakan rumus, yang ketiga menggunakan faktor sempurna, kuadrat sempurna. Nah, pada kesempatan ini, pada materi semester 1, Bapak hanya akan ngasih 2 cara aja. Yang pertama adalah cara faktor, yang kedua adalah cara rumus. Jadi untuk yang cara ketiga nggak diajarin, nanti mungkin Januari lah ketika udah tatap muka Bapak ajarkan. Nah, cara faktor di cara kemarin. Cara faktor itu yang udah kalian pelajari. Sekarang cara rumus bagaimana? Nah, cara rumus mencari akar-akarnya, rumus mencari X. Nah, di sini Bapak tulis X1 dan X2. Kenapa X1 dan X2? Ya Bapak anggap bahwa jawabannya ada 2 gitu. Maksimal dulu deh jawabannya 2. Barangkali nanti jawabannya memang 2. Pak, bagaimana kalau jawabannya 1? Ya berarti tetap nanti X1 sama dengan X2. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2A. Silahkan diresapi dulu. X1 2 rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Apa itu A, B, C? Ini di atas ini, dibentuk umum. Nah, A itu ini. A itu yang ada di X kuadrat. B itu yang ada di X. C itu yang tidak ada X-nya. Baik, sampai sini paham? Nah, jadi hanya ini yang akan kita pelajari hari ini. Selesai materinya, kita masuk ke penggunaannya atau ke contoh-contohnya. Contoh. Tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 3X tambah 2 sama dengan 0. Baik, Bapak akan kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama cara kita akan kerjakan dengan cara di sini dengan cara faktor. Di sini dengan cara rumus. Baik, untuk cara faktor dulu. X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh faktornya berapa? Nah, kemarin kita udah belajar untuk nyari faktor itu gimana? Iya, pinter. Carilah 2 buah bilangan yang kalau dijumlahkan tuh yang tengah nih. Min 3. Dan kalau dikalikan yang ujung, yaitu 2. Berapa bilangannya? Negatif 1 sama negatif 2. Maka jawabannya adalah X min 1 dan X min 2. Artinya X dikurang 1 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Baik, Bapak beranalogi dulu buat kalian. Bapak punya 2 bilangan. Bilangannya adalah yang pertama A, yang kedua B. Kalau A dikali B itu menghasilkan 0, itu bagaimana? Harus bagaimana A-nya? Harus bagaimana B-nya? Supaya jawabannya adalah 0. Tentu kalian akan menjawab, ya udah Pak, A-nya aja 0. Ya udah, oke. Berarti A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya 0, mau berapapun B-nya, mau 1, mau 2, mau semiliar pun juga hasilnya adalah 0. Jadi A kali B itu akan 0 jika A-nya 0. Boleh nggak A-nya nggak 0? Boleh nggak A-nya 10? Boleh. Asal B-nya yang 0. Artinya salah satu di antara kedua bilangan ini adalah 0.
Boleh nggak dua-duanya 0? Ya boleh, tapi minimal salah satunya 0. Sehingga dua buah bilangan dikalikan A kali B sama dengan 0 itu didapat kalau A-nya 0 atau kalau B-nya 0. Ini pasti benar. Siapapun di antara A atau B 0, maka kalau dikalikan akan menghasilkan 0. Sampai sini mungkin kalian bisa pahami. Baik, Bapak hapus lagi. Nah, sekarang kembali ke konteks soal yang di atas. X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, ini dikali ini sama dengan 0. A kali B sama dengan 0. Kapan dia terjadi? Ya, kalau X min 1-nya 0 atau kalau X min 2-nya 0 gitu. Maka pindah ruas X sama dengan 1. Ini juga pindah ruas X sama dengan 2. Jadi jawaban untuk soal yang di atas adalah X-nya 1 atau X-nya 2. Begitu, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti sambil berlatih. Pak, saya nggak percaya nih jawabannya benar apa enggak. Silahkan diuji. Kalau nggak percaya, uji aja jawabannya. Uji ya. X sama dengan 1. Oke. Kalau X-nya 1, coba lihat ke soal. X kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurangi 3X. 3 kali 1 ditambah 2. 1 kuadrat 1, 3 kali 1 3. 1 dikurangi 3 negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Berarti jawaban X sama dengan 1 itu udah jelas benar. Gitu. Coba yang X sama dengan 2. Oke. X sama dengan 2. Kita lihat. Untuk X sama dengan 2, X kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi 3X. 3 kali 2 ditambah 2. 2 kuadratnya 4. Negatif 3 kali 2-nya 6. 4 dikurangi 6 negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Artinya apa? Artinya bahwa jawaban yang kita peroleh yaitu jawabannya 1 dan 2 adalah benar. Nah, itu cara mencari akar penyelesaian dengan cara faktor. Yang kedua, kita akan mencari dengan cara rumus. Tadi masih ingat oleh kalian rumusnya apa? Ya, rumusnya X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Nah, di sini di soal ini A-nya itu berapa? A itu yang ada di X kuadrat, berarti A-nya 1. B-nya yang ada di X, berarti negatif 3. Kemudian C-nya yang ujung yaitu 2. Kita masukkan. X1, 2 sama dengan min B. Min dari min 3. Ditambah akar B kuadrat. Min 3 kuadrat. Dikurangi 4 kali A. A-nya 1 kali C. C-nya 2. Per 2A. 2 kali 1. Terus X1 dan X2 adalah min 3. Min ketemu min jadi plus. Jadi 3 plus minus akar. Min 3 kuadrat. Min kali min jadi plus. Jadi 9. Dikurangi 4 kali 1 kali 2. 8. Dibagi 2 kali 1. 2. Oke, terus X1 dan X2 adalah 3 plus minus akar 9 kurang 8, 1 dibagi 2. Berapakah akar 1? Adalah 1. Sehingga kesimpulannya X1 kita ambil yang plus dulu. Soalnya ini kan plus minus ya. Untuk X1 kita ambil yang plusnya. 3 ditambah 1 dibagi 2. Karena akar 1 itu adalah 1. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2. X2. X2 kita ambil yang negatifnya, yang minus. Berarti 3 dikurang 1 dibagi 2. 2 per 2, 1. Oke.
jawabannya sama ya. Jadi kalian mau untuk materi ini tidak bisa memilih, Pak saya pengen cara rumus, Pak saya pengen cara faktor. Jangan, kalian harus bisa dua-duanya, karena nanti soal yang akan keluar pun juga akan disuruh dua-duanya ya, seperti kemarin ketika pemfaktoran juga Bapak minta bentuk kuadrat, Bapak minta caranya 3 ya. Ada yang cara pakai gambar, ada yang caranya perkalian kepiting, ada yang caranya perkalian distributif. Itu harus mengerti tiga-tiganya. Oke, sekarang yang kedua terakhir mungkin kita Bapak kasih soal yang lebih ada variasinya, misalkan tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, jawab ya. Yang pertama kita akan jawab pakai cara faktor. Cara faktor. 2x kuadrat ditambah 5x tambah 2 sama dengan 0. Maka faktornya kita kotret ya di sini ya. Kotret dulu. Carilah dua buah bilangan yang jumlahnya adalah 5 dan hasil kalinya adalah 4. 2 kali 2 ujung kali ujung. Maka jawabannya 4 dengan 1. Maka didapatlah, karena depannya 2x, berarti ini 2x tambah 4. Satu lagi 2x tambah 1 per 2. Kita bagi yang kiri, dibagi ini, dibagi 2 menjadi x tambah 2 dan 2x tambah 1. Oke, kita kembali ke soalnya. Faktor dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 adalah x tambah 2 dikali 2x tambah 1 sama dengan 0. Ingat, dua buah bilangan dikalikan 0 jika x tambah 2-nya sama dengan 0 atau jika 2x tambah 1-nya sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2 atau 2x sama dengan, benar was satunya? Min 1, berarti x sama dengan min 1 per 2. Jadi jawaban untuk soal 2x kuadrat ditambah 5x tambah 2 adalah negatif 2 dan negatif 1 per 2. Nah sekarang kita pakai rumus 2x kuadrat tambah 5x tambah 2. Kita pakai rumus 2x kuadrat ditambah 5x tambah 2 sama dengan 0. Maka di sini kita dapat keterangan A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, C-nya adalah 2 juga. Coba ulang lagi apa rumusnya. X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Yo, X1 dan 2 adalah min B, min 5 plus minus akar B kuadrat 5 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. X1 2 min 5 plus minus akar 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kali 2 kali 2 adalah 16 dibagi 2 kali 2 adalah 4. Terus X1 dan X2 adalah min 5 plus minus akar 25 kurangi 16 adalah 9 dibagi 4. Kita ke pinggir.
X1 dan X2, akar 9 itu adalah 3. Kita lanjut, X1 dan 2 adalah min 5 plus minus. Akar 9 adalah 3 per 2. Per 4. Nah, maka X1 kita ambil yang plus. Min 5 tambah 3 per 4. Min 5 tambah 3 berarti negatif 2 per 4. Kecilin min 1 per 2. X2 kita ambil yang negatif. Min 5 min 3 per 4. Min 8 per 4 min 2. Oke. Jawabannya sama dengan cara yang di atas. Baik, rekan-rekan semua, untuk pertemuan hari ini Bapak hanya membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ingat, kita menggunakan dua cara. Yang pertama tadi apa? Yang pertama cara faktor, yang kedua cara rumus. Rumusnya jangan lupa min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Ini yang telah kita bahas tadi, mudah-mudahan kalian paham. Oh iya Pak, memfaktorkan boleh nggak cara yang kedua, yang X? Boleh. Untuk memfaktorkan kalian pilih cara yang paling kalian kuasai. Baik, pertemuan kali ini cukup sekian. Silakan kalian isi penugasan pada kolom tugas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.